Kepemimpinan senior Taliban mencakup banyak milisi mujahidin yang pernah dilatih oleh Amerika Serikat, AS, selama Perang Dingin untuk berperang melawan pasukan Uni Soviet pada 1980-an. Mereka hingga kini masih memiliki pengaruh dan menjadi tokoh yang disegani. Keanggotaan kelompok ini sebagian besar diambil dari mayoritas penduduk etnis Pashtun yang paling dominan di bagian selatan negara itu. Namun, hanya beberapa orang yang memang memiliki pengaruh. Berikut adalah 7 orang paling berpengaruh dalam organisasi Taliban melansir Al-Arabiya. 1. Panglima tertinggi, Haibatullah Akhundzada. Lahir pada 1961, Akhundzada menjadi komandan tertinggi ketiga Taliban yang merupakan pangkat tertinggi dalam organisasi tersebut. Dia berhasil mendapatkan kedudukan itu setelah AS membunuh pendahulunya dalam serangan pesawat tak berawak pada 2016. Akhundzada lebih dikenal sebagai pemimpin agama daripada komandan militer dan tidak menonjolkan diri. Akhundzada belum terlihat di depan umum sejak menjadi pemimpin tertinggi Taliban. 2. Wakil pemimpin, Abdul Ghani Baradar. Wakil pemimpin Taliban adalah wajah publik utama Taliban yang kemungkinan akan memimpin pemerintahan berikutnya. Baradar terkait erat dengan Osama bin Laden dan ikut mendirikan Taliban bersama dengan Mullah Muhammad Omar, ulama bermata satu yang merupakan pemimpin tertinggi pertama kelompok Taliban. Baradar tinggal di Doha, Qatar, tempat Taliban memiliki kantor politik. Sebagai pemimpin diplomatik Taliban, dia juga menandatangani kesepakatan damai dengan pemerintahan Trump pada Februari tahun 2020. Perjanjian itu menjabarkan peta jalan bagi penarikan pasukan AS dan NATO dari Afghanistan. Dia juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi awal bulan ini di Tianjin. 3. Pemimpin kelompok teroris, Sirajuddin Haqqani. Kelompok yang dipimpinnya, Jaringan Haqqani, merupakan sebuah organisasi teroris yang ditunjuk oleh Amerika Serikat. Haqqani menjadi wakil pemimpin kedua Taliban setelah kelompok Haqqani bergabung dengan Taliban sekitar tahun 2016. Dia diyakini bergerak antara Afghanistan dan Pakistan dan dikatakan mengawasi keuangan dan aset militer di kedua negara. 4. Putra pendiri Taliban, Muhammad Yaqub. Yaqub adalah putra pendiri Taliban Mullah Omar dan pernah dianggap sebagai pesaing untuk posisi teratas kelompok Taliban karena garis keturunannya. 5. Negosiator utama, Abdul Hakim Haqqani. Haqqani diyakini dekat dengan Panglima tertinggi Akhundzada. Dia mengepalai tim perunding Taliban yang bertanggung jawab atas pembicaraan damai dengan mantan pemerintah yang didukung Amerika Serikat. Dia juga mengepalai Dewan Senior Ulama. 6. Diplomat kunci, Sir Muhammad Abbas Stanikzai. Stanikzai fasih berbahasa Inggris, tidak seperti banyak pemimpin kelompok. Dia juga berkeliling dunia secara ekstensif sebagai wakil menteri luar negeri ketika pejuang Taliban terakhir menguasai kekuasaan di Afghanistan. 7. Juru bicara utama Zabihullah Mujahid. Mujahid awal pekan ini berpidato pada konferensi pers pertama Taliban di Kabul. Kemungkinan ia akan memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan kelompok Taliban kepada masyarakat internasional. Selama 20 tahun perang, Mujahid berkomunikasi dengan wartawan hanya melalui telepon atau melalui pesan teks. Interaksi media pada tanggal 17 Agustus adalah pertama kalinya dia terlihat di depan umum.